Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal ngejelasin hadis arba'in dari hadis 1 sampai hadis yang ke-10. Kita mulai dari hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat dan ikhlas. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam al-Muhadditsaini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihim alladaini huma asahhu kutubil musannafah. Hadis ini menjelaskan tentang Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan sepertiga Islam. Dan lanjut yang ke hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi syari la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت عجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفة العرة العالة لعشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلقوا فلبثوا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu Aminus Sama atau kepercayaan makhluk di langit atau Jibril, dan Aminul Ard atau kepercayaan makhluk di bumi atau Rasulullah SAW. Dan hadis yang ketiga membahas tentang rukun Islam, yaitu An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum ramadhana rawahu Tirmizi wa Muslim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis yaitu yang pertama, Rasulullah SAW menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang mantap. Dan yang kedua yaitu pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya, membenarkan kenabian Muhammad merupakan hal yang paling besar dibanding rukun-rukun yang lainnya. Dan banyak masih lagi faedah dari hadis di atas. Hadis yang keempat yaitu membahas tentang takdir manusia yang telah ditetapkan.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Hadis di atas menjelaskan yang pertama, yaitu Allah Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan. Yang kedua, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka. Akan tetapi, amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya. Yang ketiga, amal perbuatan dinilai di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terpedaya dengan kondisinya saat ini. Justru harus selalu memohon kepada Allah agar diberi keteguhan di akhir yang baik atau husnul khotimah. Dan banyak lagi manfaat faedah-faedah hadis dari hadis yang keempat. Selanjutnya hadis yang kelima, yaitu tentang sebuah perbuatan bid'ah itu tertolak. An Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis di atas menjelaskan tentang setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya. Dan yang kedua, larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. Dan yang ketiga, Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba' atau mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtida' atau mengada-ngadakan sesuatu tanpa dalil. Dan Rasulullah SAW telah berusaha menjaga dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ngada. Selanjutnya, yaitu hadis yang keenam tentang dalil yang halal dan haram. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل مالك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد kulluhu ala wahiyal qalbu rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syariat. Abu Dawud berkata, Islam itu berputar dalam 4 hadis. Kemudian dia menyebutkan hadis ini salah satunya. Dan lanjut, yaitu hadis ke-7 tentang agama dan nasihat. عن أبي رقية تميم بن الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه البخاري ومسلم. Agama Islam berdiri tegak di atas upaya saling menasihati, maka harus selalu saling menasihati di antaranya masing-masing individu muslim. Nasihat wajib dilakukan sesuai kemampuannya. Dan yaitu selanjutnya hadis yang ke-8 tentang perintah memerangi manusia tidak salat dan tidak berzakat. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini secara praktis dialami zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sejumlahnya rakyatnya ada yang kembali kafir. Maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka, termasuk diantaranya mereka yang menolak membayar zakat. Maka di sana Umar bin Khattab menunggunya seraya berkata, bagaimana kamu akan memerangi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah sedang Rasulullah telah bersabda, aku diperintahkan seperti hadis di atas. Maka berkatalah Abu Bakar, sesungguhnya zakat adalah haknya harta, hingga akhirnya Umar menerima dan ikut bersamanya memerangi mereka. Selanjutnya yaitu hadis yang ke-9 tentang melaksanakan perintah sesuai kemampuan. An Abi Hurairah
عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Pelajaran yang bisa didapat dari hadis di atas yaitu wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan juga siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja, maka dia sehendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. Dan yang terakhir dari video hari ini yaitu hadis yang ke-10 yang membahas tentang makan dari rezeki yang halal, yang hadisnya berlandaskan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara ya ayyuha bihil mursalina wa qala ta'ala ar-rasulu kulu min at-thayyibati wa'malu ya ayyuha wa qala ta'ala salihan alladhina amanu kulu min at-thayyibati ma thumma dhakara ar-rajula yutilu razaqnakum مستفر أشأث أكبر يمد يده إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Dalam hadis terdapat sebagian dari sebab-sebab dikabulkannya doa perjalanan jauh, kondisi yang bersahaja dalam pakaian dan penampilan dalam keadaan kumal dan berdebu, angkat kedua tangan ke langit, meratap dan berdoa, keinginan kuat dalam permintaan, mengonsumsi makanan dan meminum dan pakaian yang halal. Mungkin itu saja dulu hadis yang bisa disampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.